saya, di tempat di mana saya itu sebagai orang asing, pasti mereka akan membunuh saya, lalu mengambil Sarah. Pikirnya Abraham seperti itu, atau kalau tidak, membunuh keduanya. Nah, makanya dia berpikir kalau saya mengakui Sarah ini sebagai adik saya, nah maka paling tidak saya selamat dulu lah. Saya nggak tahu kenapa Abraham seperti itu, mungkin karena supaya dia selamat. Nah, waktu itu ada namanya Ahimelek, ya. Abimelek, namanya Abimelek. Nah, setelah Abimelek ini tahu bahwa Abraham ini dengan Sarah adalah kakak beradik, yang dilakukan justru Abimelek ini mengambil si Sarah ini untuk diambil dari Abraham untuk menjadi pasangannya, atau diambil untuk dijadikan istri. Nah, padahal Abraham berpikir seperti ini, kalau saya mengaku bahwa Sarah ini adik saya, paling tidak kita berdua selamat dulu lah. Nah, ternyata yang terjadi adalah si Sarah ini diambil oleh Abimelek. Diambil, dan kemudian yang terjadi apa Bapak Ibu? Malam setelah dia mengambil Abimelek ini, malam Tuhan itu datang melalui mimpi menemui Abimelek. Nah, ini benar-benar sebuah peristiwa yang buat saya menarik untuk ini ya. Tuhan katakan demikian, saya akan baca seperti ini ya. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, sebab engkau dan semua orang bersama-sama dengan engkau. Nah, keesokan harinya Abimelek melakukan seperti yang terjadi di mimpinya itu. Dia mengambil Sarah lalu mengembalikannya ke Abraham. Nah, kenapa sampai tidak terjadi ya? Biasanya waktu saya membaca ini, yang saya pikirkan itu seperti begini. Kenapa kok Tuhan itu datang kepada Abimelek padahal dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan? Tapi ternyata karena ketulusan hatinya Abimelek ini, sehingga Allah mendatangi dia melalui mimpi dan mencegahnya dia berbuat dosa. Yang pertama, dicegah untuk berbuat dosa. Kemudian yang kedua, diluputkan dari hukuman. Ternyata tulus itu penting Bapak Ibu ya. Sampai terjadi orang yang tidak mengenal Allah ini diluputkan dari dia berbuat dosa dan diluputkan dari hukuman. Nah, saya banyak kali membaca Alkitab yang ternyata dari sebuah ketulusan dia diluputkan oleh banyak hal. Ingat kita diutus di tengah-tengah serigala. Makanya dikatakan cerdik dan tulus seperti merpati. Supaya apa? Supaya kita sering diluputkan. Pernah nggak saudara berpikir bahwa melakukan sesuatu dengan tidak ada motivasi yang lain, dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur karena ingin melakukan, tidak ada embel-embel karena saya ingin ini, makanya saya melakukan ini. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang jatuh. Pernah berpikir, atukno aku lek. Tiba ini untung aku, selamatnya aku. Pernah seperti itu? Pasti Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu. Nah, tulus ini harus kita lakukan, harus kita miliki dalam hati kita pada saat kita melakukan apa saja dalam hidup kita. Seperti Abimelek ini diluputkan. Nah, sebagian besar dari kita,
banyak terlibat pelayanan, ya, amin. Banyak terlibat pelayanan. Nah, pada saat kita melayani, hendaklah hati kita ini melayani dengan hati yang tulus. Hati yang tulus. Kenapa harus tulus? Nah, kita lihat akibatnya, ya. Dari tulus tadi seperti apa yang dialami Abimelek. Saya akan buka Alkitab di dalam Mazmur, ya, Mazmur ya, Mazmur 73 ayat 1. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu, yang tahu isi hati itu hanya kita dengan Tuhan. Amin. Termasuk malam hari ini. Yang tahu hati saudara adalah saudara sendiri dan Tuhan. Kita semua tidak tahu. Bapak Ibu datang malam hari ini apakah karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan, benar-benar saya mau datang, keluar kerinduan dari hati, karena ingin menyembah Tuhan, ingin memuji Tuhan, yang muncul dari hati yang bersih. Hati yang apa? Hati yang bersih, benar-benar tulus, sungguh-sungguh keluar dari hati. Bukan karena situasi kebanyakan orang datang, atau karena diajak orang datang, atau karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kita bisa datang ke tempat ini. Atau mungkin salah satunya, nanti malam ini rasa-rasanya makanannya enak ini. Wah, makanya saya datang ke sini. Nah,